Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Jadi video kali ini pun masih ada di dalam playlistnya Laravel. Buat kalian yang baru join channel aku ini, atau buat kalian yang baru mau belajar Laravel, silakan nonton video aku playlist Laravel ini dari pertama dulu. Karena aku udah bikin playlist Laravel ini dari awal, dari pertama banget ya, dari cara nginstal Laravel sampai ke video ke-14. Jadi sebenarnya udah ada 14 video sebelum yang udah aku upload, dan ini merupakan video ke-15. Jadi silakan kalian nonton video mulai dari yang pertama dulu, baru selesain satu persatu sampai video yang sekarang ini. Kalian boleh lihat-lihat nih di channel aku, terus di playlist ini ada 14 video. Nah, ini kalian bisa mulai dari cara install Laravel sampai nested relationship. Nah, kalian belajar step by step supaya ngerti. Oke, di video terakhir yang kita bahas adalah nested relationship. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang tampilan lagi ya. Kalau kemarin kan tentang lebih berkaitan ke data-data relationship. Nah, sekarang lebih ke tampilan. Buat gambaran kalian aja, ini tampilan dari student. Jadi untuk video kali ini kita bakal bikin detail page atau halaman detail dari tiap-tiap ini. Ada student, ada kelas, extracurricular, dan teacher. Nah, aku pengen bikin menu di sini, lihat detail, klik pindah halaman, dan dilihatin detail dari student yang kita lihat, atau kelas yang kita lihat, extracurricular, dan teacher. Nanti deh kita lihat aja apa aja yang bakal kita bikin. Nah, kayak begitu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita mulai ngoding-ngoding, kita perbaikin tampilan-tampilan dari ini semua dulu ya. Nah, kalian tahu student ini ada datanya, dan yang ditampilkan datanya ini cukup lengkap nih. Ada ekstrakurikulernya, banyak, ada homeroom teacher-nya, ada kelasnya. Kalau kalian ingat, kelas, ekstrakurikuler, dan homeroom teacher merupakan tabel yang lain yang didapatkan melalui relationship. Kalau data student doang cuma name, gender, niche aja. Nah, jadi buat kalian ini yang baru ya, baru bikin web, biasanya sih kalau nampilin data ini secara data keseluruhan nggak ditampilin sedetail ini, tapi ditampilin secukupnya aja. Nah, ketika diklik tombol detail, maka barulah tampil data sedetail-detailnya dari data yang dilihat, yang diklik. Nah, untuk halaman student ini bisa dikurangin ini data yang ditampilkan, cuman nama, name, gender, dan niche aja. Nah, segitu aja untuk student. Nanti ada tombol button, ada tombol detail buat pindah halaman dan ngeliatin IU itu gendernya apa, niche-nya apa, kelasnya kelas berapa, kelas apa, ekstrakurikulernya dia ngikutin apa aja, dan wali kelasnya itu siapa. Kayak begitu. Jadi, untuk sekarang kita bakal perbaikin tampilan dulu dari student, terus kita edit tampilan untuk kelas. Untuk kelas ini cuma nampilin nomor sama name aja. Ini nanti mungkin bisa di detailnya. Untuk studentnya, list student dari kelas ini bisa di halaman detail. Terus homeroom teacher juga. Terus ekstrakurikuler juga cuman nomor sama name aja. Anggotanya nanti muncul ketika diklik detail. Homeroom teacher, untuk teacher juga kayak begitu. Mungkin sekarang kan cuma teacher doang. Ketika diklik detail, nanti ada muncul teacher ini dia wali kelas atau enggak, terus muridnya siapa aja. Nah, kayak begitu bisa juga untuk halaman detailnya. Oke, kita bakal mulai edit satu persatu halaman ini untuk menampilkan data yang lebih sederhana. Kita mulai ubah tampilan halaman student ya. Kita kan mau nampilin name, gender, sama niche aja. Oke, langsung aja kita ubah. Lihat, ini adalah student, jadi kita bisa buka file roots, terus web. Kita lihat file yang dibuka ketika student adalah student controller. Buka file student controllernya, terus kita bakal ngelihat dia ngebuka view blade yang student. Ya udah, buka lagi student.blade. Nah, kita bakal ngedit di sini. Lihat, kita cuman mau
nyertain atau nampilin data name, gender, dan NIS. Berarti yang lainnya kita hapus. Ya udah, langsung kita hapus aja. Kelas hapus, extracurricular hapus, homeroom teacher hapus. Ini juga semua dihapus sampai NIS. Nah, save dan refresh. Lihat, ini udah sesuai yang kita inginkan. Tapi tunggu dulu, kita jangan ubah ini aja udah selesai. Bukan, jangan kayak gitu. Kita lihat F12 dan kita lihat bagian clockwork. Nah, kalian lihat, aku bakal back dulu ke semula. Nah, save dan refresh. Lihat ya, semua data masih ada. Ketika kita lihat ini clockwork, lihat ke bagian database yang di request. Lihat, query-nya 4, select-nya 4, dan time-nya 4 ms. Kalau lihat di performance, kalau lihat kita ini, nah 54 ms untuk children. Sekarang kita hapus yang tadi ya, aku Ctrl Y atau redo yang tadi, save, dan aku refresh lagi. Nah, kita lihat lagi yang bawah. Nah, kalau kita lihat sekarang, jadi ini yang udah kita hapus yang nggak perlu, dan ini yang belum kita hapus yang tadi, yang nggak perlu masih ada, yang belum kita hapus. Lihat perbandingannya. Tuh, children 4 ms, jadi dibutuhkan waktu 45 milisecond untuk mengeksekusi atau untuk mendapatkan data children, yang mana yang relationship-nya itu tadi, yang apa sih, kelas, terus yang sebentar, yang kelas, yang homeroom teacher, yang extracurricular, menyebabkan ini 45 milisecond. Nah, kita mau ngubah query-nya dulu. Sebenarnya secara tampilan udah oke ya, yang kita edit cuman student.blade ini. Tapi kan sayang banget nih, kita nggak make relasi ke children, tapi dimakan waktu kita. Nah, kita bakal ngapus juga relasi yang nggak dibutuhkan di sini. Nih, di sini. Kan kita udah nggak make nih di file blade-nya. Kenapa kita harus tetap menyertakan dia, padahal kita nggak gunakan ini. Ya kan? Kalau gitu, kita akan hapus with ini. Terus ini get benerin, nggak pakai panah. Dah, kayak begini selesai. Save, dan kita refresh. Lihat. Nah, kita bandingin dengan yang baru. Kita ke ini, database. Nah, lihat. 1 query, 1 select, dan 2 milisecond. Sedangkan yang tadi, yang sebelum kita hapus, 4 query, 4 select, 3 milisecond tuh. Lihat perbandingannya, padahal data yang kita inginkan sama tampilannya, cuman name, gender, dan NIS. Tapi yang tadi sebelum kita hapus banyak banget makan resource. Sedangkan ketika sudah dihapus lebih hemat. Nah, ini kan data kita karena dikit. Coba kalau ada jutaan data, pasti perbedaannya pun jauh banget. Jadi sebaiknya kalau kita nggak ngebutuhin data di sini, kita nggak usah adain juga relationship-nya di sini, kayak begitu. Nah, itu saran aku aja. Kalau kalian nggak peduli, ya silakan, nggak usah dihapus. Oke, lihat lagi di bagian performance juga, kalian lihat. Tuh, mana dia? Ini. Nah, untuk ini children cuman 35 milisecond, lebih hemat dari yang tadi. Ini 45 milisecond, ini 35 milisecond. Nah, kayak begitu ya. Itu saran aja. Tapi emang sebaiknya sih kalau nggak diperluin, ya udah, nggak usah munculin. Oke, kita lanjut. Kita udah sesuai yang kita inginkan, cuma name, gender, dan NIS. Sekarang kita bakal tambahin sebuah kolom lagi untuk menampilkan yang bisa diklik untuk menampilkan halaman detail. Oke, langsung aja. Setelah NIS, kita TH lagi. Kita bakal bikin action kayak gini. Terus di bawahnya TD, kita bakal bikin ahref A. Save, kita bakal bikin edit. Nah, ini kosongin aja dulu ya, karena kita belum bikin roots-nya. Save, dan refresh. Dah, ini sesuai yang aku inginkan. Kalian kalau mau ngedit bagus-bagusin, terserah. Aku nggak usah ngedit ya, biar cepat. Karena kita kan nggak belajar CSS di sini, kita belajar fungsi-fungsi Laravel atau cara pakai Laravel lah. Jadi kita nggak usah ngedit-ngedit biar cepat. Oke, ini yang kita mau untuk halaman student udah kita ubah. Sekarang kita bakal ngubah yang halaman kelas ini. Untuk kelas aku juga nampilin nomor sama name aja. Oke, langsung ke halamannya class.blade.php classroom. Di classroom ini kita hapus aja homeroom dan studentnya.
Terus ini juga yang di bawahnya 2 kita hapus, sisain yang iteration sama name aja. Save dan refresh. Udah oke, sekarang kita ke kelas controller. Di kelas controller kita hapus juga yang nggak perlu ini. Save, udah selesai. Sekarang tampilannya kita edit, kita tambahin kayak yang di student tadi. TH, action, terus aku copy paste aja biar cepat. Ini nanti ya, yang di dalam ahref ini nanti kita bikin. Aku mau bikin desain-desainnya aja dulu. Refresh. Nah, udah selesai. Lanjut, kita ekstrakurikuler. Aku mau nomor sama name aja, anggota, nanti kalau diklik tombol detail. Edit. Oh, sorry, aduh, kok edit ya? Bukan edit, tapi detail. Kayak begitu. Kok bisa salah? Oke, kita ubah jadi detail. Nah, sekarang lanjut halaman ekstrakurikuler, buka ekstrakurikuler blade. Kita hapus yang nggak perlu. Ini juga. Terus kita lihat ekstrakurikuler controller. Kita hapus yang nggak perlu atau ini ya, relationship-nya. Ups, ya betul, relationship-nya hapus. Save. Dan ini belum kita save. Refresh, udah oke. Tambahin action di sini. TH action. Ini juga paste aja. Refresh. Nah, udah ada halaman detail. Lanjut halaman teacher. Teacher udah oke. Nanti mungkin halaman detailnya dia bisa kita bisa nampilin data dia ini wali kelas atau bukan. Kalau iya dia wali kelas apa. Terus murid-muridnya siapa aja. Oke, kita tambahin aja untuk halaman teacher ini, teacher.blade, kita tambahin th action, terus di sini td, oops, aku udah copy tadi jadi tinggal paste aja, save, terus kita lihat dulu untuk memastikan, lihat halaman, lihat file teacher controller. Aku lupa, oh ya, kita udah nggak manggil relationship, jadi nggak perlu kita ubah lagi. Oke, untuk tampilan semua ini udah oke. Oh ya, satu lagi ini mau aku ganti, ini nggak usah pakai kayak beginian ya, table ini. Jadi aku bakal ganti file, edit file ini, file index ya, aku lupa, welcome, bukan, home, ya betul home. Aku hapus yang tablenya ini, save dan refresh. Oke. Terus ini udah benar, home, student, ini dia kelas, ganti, mana dia? Kelas blade.php, ganti student jadi kelas. Nah, ini cuma perbaikin tampilan aja ya. Oke, kelas, title-nya juga ada kelas, extracurricular, dan teacher udah. Oke, kayak begitu aja teman-teman, kita udah berhasil ngedit halaman-halaman yang kita butuhkan. Kalau kalian lihat di action ini ada detail, kalau kita klik nggak kemana-mana, itu karena kita bikin ahref di dalamnya belum ada apa-apa, makanya kalau kita klik juga nggak kemana-mana, tetap di sini. Nah, kan kita pengen ketika tulisan detail ini diklik, pindah ke suatu halaman, lalu di halaman itu menampilkan detail dari data yang kita klik. Contohnya kalau klik IU, maka data IU yang muncul, kayak begitu. Nah, untuk itu kan kita butuh pindah halaman, dan untuk pindah halaman kita butuh URL. Nah, kalau di Laravel berarti kita harus setting roots-nya dulu supaya kita bisa bikin URL baru dan diatur mau ke controller apa, mau nampilin blade apa, kayak begitu. Oke, langsung aja kalau gitu kita bakal bikin satu persatu ya. Student, kelas ekstrakurikuler, dan teacher. Kita fokus ke student dulu. Oke, kalian bisa buka text editor kalian. Lagi-lagi aku saranin Visual Studio Code. Nah, kita kan mau fokus di bagian student aja. Jadi yang lainnya aku close aja dulu. Nah, jadi kita fokus ke student blade PHP, student controller, dan web roots. Oke, langsung aja. Kalau kalian lihat di sini URL-nya students, yaitu ini, students. Maka menjalankan root yang ini. Pergi ke halaman student controller, bukan halaman ya, pergi ke file student controller, terus ngejalanin function index. Nah, kalau kita mau bikin, ketika diklik
detail ini pindah ke halaman, maka kita bikin roots dulu. Karena ini masih berkaitan dengan student, maka kita bikin aja di sini di bawah student ini. Kita bakal copy paste yang udah ada. Copy paste, ini enter, bedain, kasih jarak antara student sama yang lain-lainnya. Nah, kita ubah sedikit. Ini kan students. Karena bentuknya plural lebih dari satu, maka nampilnya banyak. Ini apa ya, secara apa ya? Apa sih omongannya? Nggak wajib kayak begini, cuman ya secara logika gitu aja lah, students, makanya munculnya banyak. Tapi kalau ketika diklik detail muncul satu doang, nggak mungkin kita pakai students, kita ganti jadi student. Nah, terus apa yang kita tambahkan adalah slash kumis ID. Nah, kita mau cari berdasarkan ID, jadi kayak begini. Udah cukup. Jadi nanti Laravel kenal roots baru, yaitu student slash, terserah mau ID student ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Kayak begitu penulisannya kira-kira. Back dulu. Students. Nah, kayak begitu kira-kira penulisannya. Jadi kita udah bikin kayak begini dan ID nantinya bakal dikenalin. Oh iya, kita pergi ke student controller dan kita ganti functionnya. Karena index sudah digunakan, functionnya kita ganti ke function yang lain. Biasanya sih yang pakai Laravel pakai untuk detail ini namanya metodenya show. Jadi di index buat nampilin semua, show untuk nampilin detail, nanti ada lagi create, ada lagi store, ada lagi edit, ada lagi update, ada lagi delete, destroy, dan lainnya. Nah, biasa sih untuk nampilin detail ya orang-orang yang pakai Laravel biasanya pakai show. Aku nggak tahu ya kalau yang lain pakai apa, tapi biasanya pakai show. Jadi silakan ikutin aja dulu. Kita pakai method show. Oke. Langsung aja kita buka file student controller dan kita bikin function show. Ini di sini setelah index kita bikin function show. Nah, di sini kita ganti jadi $id parameternya atau argumennya. Oke, selesai. Save, dan sekarang kita edit detail ini, ahrefs-nya menjadi ada sesuatu. Kalau kita lihat di roots-nya kita bikin student slash ID, maka di sini kita bisa juga ganti jadi student slash. Nah, di sini pakai kumis-kumis karena kita ini udah pakai data dari Laravel, $data ID. Kayak begitu aja. Save. Sekarang kita lihat ya, refresh. Nah, sebelum kita klik, lihat di bagian bawah sini, kiri bawah, lihat tuh student 1, student 2, student 3 ya. Kalau aku klik seharusnya udah nggak error. Tuh, udah nggak error. Oke, ketika diklik sini maka sebenarnya Laravel kita udah nyampe sini, nggak ngejalanin apa-apa. Nah, untuk membuktikan kita bakal pakai var-dumnya di Laravel. Kita ketikin $id, seharusnya $id dikenali yaitu 1. Nah, jadi ini mau berapapun kalian isi, itu adalah $id di sini. Tuh, tes, ini juga jadi tes. Jadi bisa dikenalin. Apa yang dibawa sebagai parameter atau argumennya adalah ID, bisa kita kenalin. Nah, di sini kita bisa query ke database, select where gitu kan, where ID sama dengan 1 misalnya, kayak begitu. Oke, kayak gitu aja tentang roots untuk student. Ketika roots udah selesai kita bikin, sekarang kita bakal memproses data yang kita klik sebagai data detail untuk ngambil ke database di method atau function show ini. Nah, untuk itu kita bisa ngikutin yang di atas kayak begini ya. Aku bakal pakai $student sama dengan, oh ya ini Eloquent ya, aku nggak pakai query builder. Student -2 kalian bisa pakai method find $id. Nah, kayak begini. Jadi ini pembacaannya, woi, model student cariin dong yang ID-nya adalah ini. Jadi kalau misalnya ID-nya 1, maka woi student cariin dong yang data student yang ID-nya 1, atau kalau 2 yang ID-nya 2, kayak begitu. Oke, kita coba dulu. Kita bakal bikin dd jangan dd lah ya, kita bikin tampilan aja kayak begini. Copy paste aja yang ada di sini dan paste. Nah, aku bakal bikin satu file baru, bukan student lagi, tapi student-detail. Kayak begini. Save.
kita ganti student list ini jadi student aja, dan yang dikirim adalah data student ini udah benar kayak gini. Oke, save, seharusnya sekarang error. Refresh. Nah, error karena kita belum bikin file blade student detail. Yuk kita bikin dulu. Bikinnya di mana dia, sebentar. Mana dia, resource, views, dan di folder views ini kita bikin file baru namanya student-detail.blade.php. Udah selesai. Seharusnya kalau kita refresh sekarang nggak error lagi. Oke, udah kosong berarti nggak error. Nah, di sini kita bakal coba bikin sesuatu. Sebelumnya kita bakal copy paste yang udah ada dulu, yaitu yang extend layoutnya dan lain-lainnya. Paste. Terus ini juga di copy dan paste. Nah, teman-teman, lagi-lagi untuk latihan ini kayak yang aku bilang tadi, kita nggak peduliin aja CSS-nya atau stylingnya. Aku bakal bikin cuman kayak tutorial Laravel-nya, jadi nggak desain macam-macam, cuman gimana sih emang bisa nggak nampilin data, ngambil data dan lainnya. Jadi nggak fokus ke desain ya. Oke, kita bisa di sini coba ngebuktiin data yang udah dikirim dari student controller ini udah bisa ditangkap belum sama blade-nya. Kita bisa tahu student. Jadi aku bakal coba H2 ya. H2 deh. H2 Anda sedang melihat detail data detail dari siswa. Dah kayak begitu. Aku pakai kumis, kita bakal coba ketikin $student. Save dan lihat hasilnya, refresh. Nah, di sini belum ada. Kenapa belum ada? Karena nggak ada ID siswa yang ID-nya tes. Sekarang kalau kita ganti jadi 1, enter. Nah, dapat kan Anda sedang melihat detail dari siswa ini. Kalau kita ganti jadi 2, nah sekarang Budi. Nah, kayak begitu. Jadi sekarang kita ganti. Kita udah dapat data name. Yang kita butuhkan adalah name. Jadi $student name. Save dan refresh. Nah, udah selesai kayak begitu. Terus Anda sedang melihat detail dari siswa yang bernama gitu lah ya. Siswa yang bernama kayak begitu. Save dan refresh. Dah. Nah, sekarang kita bisa macam-macam nampilin data di sini. Tadi kan yang kayak yang aku bilang ya, sebentar, rapiin dulu. Nah, kan kayak yang aku bilang tadi, ketika di halaman table gini, nggak usah lengkap-lengkap datanya. Kita bakal nampilin data yang lengkap ketika di halaman detailnya. Jadi kita bakal nampilin halaman lengkap di detailnya. Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu. Nih ya, kalau aku klik Ayu, benar-benar yang bernama Ayu. Kita back, kita tampilin city, benar-benar yang tampil adalah city. Berarti udah works ya. Fungsi kita udah works. Jadi kembali lagi ke Ayu dan kita bakal bikin di sini. Si Ayu ini dia NIM-nya berapa, nama kelasnya, kelas apa, wali kelasnya siapa, dan lain-lain. Kita bakal bikin halaman detail itu di sini. Sebelum kita nampilin data detail dari si student yang bernama Ayu ini, aku mau ngeliatin sesuatu dulu nih teman-teman. Kalau kalian perhatiin, ini udah kejadian tadi nih ya. Kalian lihat ketika ID-nya 1 maka keluar data Ayu. Ketika ID-nya 2 maka keluar data si Budi. Nah, ketika ID-nya adalah tes, yang mana adalah datanya nggak ada yang ber-ID tes, maka, sebentar. Nah, datanya kayak begini dan error. Kita nggak mau ya error kayak begini nih. Anda sedang melihat data tampilan, jelek banget kalau ngelihat website kita ada tampilannya error kayak begini. Nah, gimana solusinya supaya nggak tampilannya kayak begini? Nah, solusinya gampang banget. Kalian bisa lihat, kalian bisa lihat di student controller dan di method find ini, inilah yang menyebabkan adanya error kayak begini.
Kalau kita dengan menggunakan find, kita cuma nyuruh Laravel ini cariin data student yang ber-ID sama dengan ID ini. Nah, gimana? Maka kalau misalnya nggak ketemu yang ID-nya ini, maka tampilannya error. Sekarang pertanyaan kan gimana supaya nggak ya, tampil error kayak begini? Nah, gampang. Kita nggak usah pakai metode find, tapi kita pakainya metode find or, find or fail. Nah, kalian perhatiin ya penulisannya, huruf kecilnya, huruf gedenya. Oke, save dan lihat hasilnya, refresh. Tuh, ajaib ya fungsinya. Ketika pakai find aja, yang muncul adalah halaman error yang nggak enak dilihat. Sedangkan ketika pakai metode find or fail, yang muncul adalah halaman 404 not found. Nah, itu kegunaannya find or fail. Jadi kita bahas sedikit. Kalau find tadi ya kan cuman sekedar minta, woi temuin dong. Dia nggak peduli ketemu apa enggak, error apa enggak. Sedangkan kalau find or fail ini dia mintanya, kalau woi minta temuin dong. Nah, kalau nggak ketemu, error ya, fail ya, kayak begitu. Jadi sebaiknya kalau kalian mau nampilin data detail, jangan pakai find, tapi pakai find or fail. Jadi pilihannya cuma dua, ketemu atau gagal, yang mana ditampilin halaman 404 not found. Jadi lebih bersih errornya, nggak kayak tadi. Nah, jadi kita kasih pilihan, woi ketemu apa enggak, kayak begitu. Nah, jadi sekali lagi silakan kalian pakai metode find or fail kalau mau nyari detail dari sebuah data. Sekarang kita bakal lanjut nampilin data-data yang kita inginkan dari student ini. Oke, kita balikin lagi ke ID-nya 1, yaitu Ayu. Nah, di sini aku mau nampilin si Ayu ini mana ya database. Nah, si Ayu ini gendernya apa, niche-nya apa, dan kelasnya berapa atau kelasnya apa. Nanti mungkin aku juga mau nampilin wali kelasnya siapa, kayak begitu. Nah, untuk itu kita bakal ngerjain pelan-pelan dengan cara kayak begini. Di student detail ini, aku bakal bikin kayak gini aja, kumis. Kita bakal ngetik di sini $student, udah kayak gitu. Save dan refresh. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, data yang bisa kita ambil cuman name, ID, name, gender, niche, class ID, created, yang kita butuhkan yang baru terpenuhi cuman gender dan niche doang, sedangkan ini masih class ID, bukan kelas dari relationship-nya. Nah, sekarang disinilah kita bakal ngatur-ngatur lagi di student controller, ngatur-ngatur lagi relationship-nya menggunakan with tadi. Oke, langsung aja. Kita mau tadi kelas dan wali kelas ya. Nah, kalau kita lihat-lihat di file model student, kita punya relationship kelas dan ekstrakurikuler. Nah, kita kan nggak mau ekstrakurikuler dulu, ekstrakurikuler nanti dikerjain. Sekarang kita mau kelas sama wali kelas. Kalau dilihat lagi, kita juga udah belajar tentang nested relationship. Di kelas kita juga udah bikin, coba ya buka model classroom. Di kelas kita bikin juga relationship home teacher. Jadi student relasi ke kelas, kelas relasi ke homeroom teacher. Jadi di student kita bisa dapetin juga wali kelas atau homeroom teacher-nya menggunakan nested relationship. Nah, kayak begitu konsepnya. Jadi ayo kita kerjain pelan-pelan. Yang pertama, di sini student, di sini sebelum find or fail kita bakal pakai with. Nah, aku kasihin array aja deh. Nah, kayak begini, karena banyak yang mau kita cari. Oke, supaya rapi, aku panahnya taruh di bawah dan tab kayak begini aja. Ini perlu enter kah? Nggak usah, boros. Nah, with ini pertama kita kan mau kelas. Jadi kita bikin relationship yang kita panggil adalah kelas, sesuai yang ada di sini. Nama relationship-nya. Save di sini dan refresh di sini. Nah, kalian udah bisa lihat sekarang. Kita udah dapat relationship kelas yang isinya adalah ini, name bla 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 bla. Jadi kalau ditulis, jadi kalau kita mau mendapatkan si Ayu ini kelas berapa, kita bisa ketik, mana dia filenya, ini dia. Kita bisa ketik student class name, save, dan lihat hasilnya. Tuh, si Ayu kelas 1B. Oke, untuk kelas udah beres, ini aku back dulu ya. Untuk kelas udah beres, sekarang kita mau
homeroom teacher atau wali kelas. Nah, untuk homeroom teacher kan tadi aku bilang nested relationship dari dari kelas. Nah, kita udah bikin kelas, jadi sekarang nestednya aja. Kita bisa pakai titik, kita panggil functionnya dari classroom ini, kita panggil function homeroom teacher. Paste dan selesai. Save, refresh. Nah, kita punya homeroom teacher juga sekarang yang datanya udah dapet adalah ID 1 dan name Bambang. Nah, kita tinggal ketik aja apa yang kita butuhkan di sini. Oke, untuk ketiknya aku nggak usah desain yang macam-macam, aku bakal bikin table aja, table sederhana ya. Jadi setelah ini table, class, table, dash bordered biar ada garisnya. Nah, di sini aku bakal bikin tr kayak begini, td. Aku bakal bikin yang pertama adalah nis dulu deh, nis. Nah, di bawahnya tr, bisa nggak ya? Ups, sorry. tr td. Di td pasangan nis adalah $data nis. Save dan lihat dulu hasilnya, refresh. Ups, error does not match ini. Ya, kumisnya kurang 1. Tambah lagi kumisnya, save dan refresh. $data, ups, salah, bukan $data tapi student. Tadi kan kita ngirimnya student bukan data. Ganti data jadi student, save dan refresh. Nah, udah dapat nisnya si ini. Oh ya, aku mau ini tebal, jadi ini bukan td tapi th. th nis. Refresh. Nah, nis bla 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 bla. Sekarang kita mau nampilin gender. Untuk gender kita bikin lagi th gender. Terus di bawahnya juga td kumis, di dalamnya $student, ups, gender, save dan refresh. Nah, kalian lihat gendernya P, kan nggak enak ya dibaca kalau gender P. Kita mau ketika P adalah perempuan dan L adalah laki-laki. Jadi untuk itu kita bakal bikin $student, kita pakai pengandaian if. Nah, di sini kalian bisa pakai ini ya, kalau ini kita bisa pakai add if. Nah, if kalau kalian pakai install, kalau kalian udah install Laravel snippet, if $student gender sama dengan P, maka yang diketik adalah laki-laki. P itu perempuan. Nah, terus add else kita bakal ketik laki-laki. Nah, kayak gini bisa nggak ya? Coba save dan refresh. Nah, perempuan. Kita coba yang laki-laki. Nah, kita coba yang laki-laki itu Budi, detail, dan dia laki-laki. Oke, udah works. Balikin lagi ke Ayu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya aku mau nampilin mana? Gender udah, nis udah, kelas. Nah, untuk kelas kita kan udah pakai tadi ya, udah tahu cara nampilin kelas yaitu menggunakan mana dia? Ini dia relationship class terus name. Jadi di sini setelah gender aku bikin th kelas. Di sini di habis gender td kumis kita bisa pakai $student, panggil relationship-nya kelas, kita panggil kolomnya adalah name, save dan refresh. Nah, kelas 1B. Lanjut, kita mau nampilin wali kelas, homeroom teacher dari teacher ini ya. Nah, kita kan udah bikin juga tadi classroom homeroom teacher. Jadi kita bisa nyontek aja, yaitu menggunakan kelas dulu, bukan kelas ya, kelas dulu terus homeroom teacher, kayak gitu ya. Coba aja ya. Di sini kita bikin th homeroom teacher, terus di sini td kumis $student,
kelas, kalau nggak salah, home room teacher. Nah, ini nama relationship-nya. Save, refresh. Tinggal panggil name. Lagi, panah name. Save, dan selesai. Nah, kalau kalian lihat, tabelnya nggak sama panjang. Aku mau sama panjangin dulu. Jadi, di sini aku bikin, mana ya? Bikin style baru aja lah ya. Style. Oh, aku udah lupa nih cara pakai blade di PHP. Kita bisa nambah style di sini apa bukan. Jadi kalau misalnya bukan, silakan dikoreksi. Kalau apa, bad practice maksudnya. Kalau bad practice silakan dikoreksi. Aku udah lama banget nggak main di blade Laravel. Oke, di sini seharusnya bisa sih kalau nambah style. Yang aku takutin ini bad practice aja. Oke, aku coba aja. Kita bakal bikin TH. TH. Kita kasih width-nya 25%. Save dan refresh. Nah, udah 25%, udah sama semuanya. Ini agak nggak ada jarak, jadi aku bakal bikin sebuah div di sebelum table. Terus tutupnya di setelah table. Dan rapiin. Di div ini kita kasih kelas MT5 ya, margin top 5. Refresh. Nah, udah bisa. Oke, kayak begitu aja sedikit detail dari IU ini. Kalau kita ingat-ingat, setiap siswa itu punya atau ngikutin ekstrakurikuler ya. Kita bakal nampilin relasi ekstrakurikuler itu ke dalam halaman detail ini. Nah, kita coba lagi. Kalau diingat-ingat atau kita lihat aja di file student, model student, kita punya relationship dengan ekstrakurikuler yang belongs to many. Jadi kita panggil lagi nama function dari ekstrakurikuler ini, relationship ekstrakurikuler, ke student controller. Dan kita kasih aja di sini, koma, paste di sini. Save. Nah, sekarang kita coba refresh, udah nambah ekstrakurikuler di sini. Kita tinggal looping aja data-data yang ada di si IU ini ekstrakurikulernya. Nah, kita bakal bikin berderet ke bawah aja, yang sederhana aja tampilannya. Untuk itu kita pindah ke halaman student.php, kita tambahin lagi kelasnya MB5 biar ada margin bottom 5. Oke, lanjut. Di sini kita bakal bikin div aja ya. Div apapun terserah, aku nggak pedulin sama desainnya. Di sini kita bakal bikin perulangan dari ekstrakurikuler yang diikutin sama si IU. Nah, kita bakal coba pakai B.24 each. Di sini kita bakal bikin $student, terus $student ekstrakurikuler. Aku coba dulu ya teman-teman, aku takut salah. Ini aku komenin, dan student ini aku bakal kasih ekstrakurikuler. Bisa nggak? Save dan refresh. Ternyata nggak bisa, berarti aku salah. Kita harus manggil ini pakai S. Nah, ini ekstrakurikuler. Coba save dan refresh. Nah, udah muncul, berarti bisa. Oke, aku back lagi. Di sini kita bakal bikin for each $student extracurriculars as item. Udah oke. Nah, di sini kita bakal bikin deh. Oh ya, sorry, di sini harusnya H3 ekstrakurikuler. Nah, di sini kita bakal bikin perulangan, yaitu sebelum for each kita pakai OL, ordered list. Ini close tag OL-nya setelah and for each. Nah, di sini, di sini kita bakal bikin listnya, yaitu menggunakan li kumis-kumis $item, kumis, ada 4 kumisnya, di dalamnya ada $item. Kita bakal panggil item name.
Udah selesai, save dan refresh. Nah, oke, ekstrakurikuler udah didapatkan. Ternyata si Ayu ini ikut ekstrakurikuler pramuka, voli, dan voli. Ini salah data kemarin ya, karena aku udah bahas kemarin ya. Aku asal-asalan ngisi biar cepat. Sebenarnya ini nggak boleh kayak begini. Jadi anggap aja voli dan voli ini data yang berbeda. Yang penting kita tahu cara manggilnya. Oke, kita udah menampilkan ekstrakurikuler, berarti ini udah nggak perlu lagi. Hapus ini $studentnya ini, save dan refresh. Oke, kayak begini tampilan halaman detail dari Ayu. Ini bukan cuma buat Ayu doang. Kalau kita klik halaman lain, klik student lain, maka data yang muncul adalah sesuai student yang dipilih. Ini si Tono nggak ada ekstrakurikuler, kayaknya belum di-assign atau belum diisi. Coba ini nggak ada, kayaknya ini deh. Budi punya nggak? Nah, Budi ikut volley. Dan Siti ikut, banyak yang nggak aku masukin mungkin ya. Ya, kayaknya begitu. Aku isi asal-asalan sampai nggak tahu udah dimasukin ekstrakurikuler atau belum. Kita lihat aja. Nah, kayaknya ya deh, aku lupa. Aku asal-asalan ngisinya. Coba lihat. Student ekstrakurikuler. 1, 2, 6, 7. Nah, yang 7 coba. Oke, muncul ekstrakurikuler. Berarti emang bukan error, tapi emang aku nggak ngisiin semua student itu punya ekstrakurikuler. Oke, teman-teman, kayak begitu aja ngisi halaman dari detail student yang udah kita buat. Kita lanjutin, kita bakal bikin halaman detail untuk kelas. Kita lihat dulu, kelas ini relationship-nya cuman ke student dan ke homeroom teacher. Jadi di halaman detail kelas ini cuma nampilin list dari studentnya dan siapa wali kelasnya. Ya begitu ya. Oke, langsung aja. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin roots-nya supaya kita bisa isi ahref dari detail ini. Oke, pindah ke web roots ini. Kita enter dan kita copy paste aja di sini. Kita ganti kelas ini jadi kayak tadi, ID. Kita panggil function atau metodenya show. Udah selesai, save. Dan di sini kita bisa tambah isian ahrefnya kalau kita udah tambah roots di sini. Udah langsung aja buka halaman classroom.php. Di sini kita bakal isi ahref ini, kita bakal isi kayak tadi. Aku bakal bikin sebuah file lagi nanti kelas detail namanya. Jadi kelas detail slash buka kumis $data ID. Coba save dan refresh. Kalau kita arahin, lihat kiri bawah, kelas detail 1, 2, 3, 4 dan ini udah works. Nah, sekarang kita bikin controllernya. Kita bikin function show dulu. Di sini kita mau bikin show di kelas controller. Buka aja kelas controller kalian. Bikin metode show di sini. $ID kayak tadi ya. Nah, kita bakal copy paste yang udah ada aja. Paste. Di sini kayak tadi kita bukan pakai get, bukan pakai find, tapi kita pakai find or fail $ID. Nah, udah selesai. Ini ganti kelas list jadi kelas dan ini classroom jadi kelas detail. Save. Sekarang kita bikin halaman kelas detailnya. Di view, folder view, new file, kita kasih nama kelas detail.blade.php. Nah, ini kita copy paste aja dari halaman ini ya, student detail ini. Kita copy aja biar cepat. Paste, terus ini copy, paste, rapiin. Anda sedang melihat data detail dari ini kita ganti jadi kelas. Bukan yang bernama, udah kelas kayak gitu aja, spasi, lihat. Di controller, kelas controller kita ngirim parameternya kelas, jadi kita ganti student ini jadi kelas des name. Ups, salah ubahnya seharusnya di sini, ubah student jadi kelas dan ini name. Dah selesai.
Untuk sementara selesai, kita copy lagi yang selanjutnya yaitu ini. Paste, rapiin, save, dan refresh. Kalau kita pindah ke 1A, maka kelas detail 1 nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Kita lihat class.detail.plate.php, class detail not found. Kenapa not found? Aduh. Kita lihat dulu class controller, ini dia find or file $id classroom. Sebentar ya teman-teman, kita buat ngelihatnya ubah jadi find dulu biar kita bisa nemuin errornya di mana. Nggak error juga, tapi dia not found. Sebentar, apa yang salah? Ini seharusnya rootsnya yang salah kalau kayak gini. Kita lihat class get class ID bener, class controller show, class controller show valid function ID. Apa yang salah ya kayak gini? Sebentar, aku nyontek dulu dari student controller. Kita udah show $id sama aja, nggak ada perbedaan. Tapi kenapa yang ini error ya? Oh iya, nggak sih. Oke teman-teman, aku skip aja bagian ini, bakal balik lagi kalau udah ketemu di mana kesalahannya. Ternyata kesalahannya sepele, tapi berakibat besar ya teman-teman. Di sini salahnya nih, rootsnya. Seharusnya aku bikin kelas dash detail. Nah ini cuman kurang kayak begini doang. Kalian lihat ya kalian lihat ya error kayak gitu, cuman kekurangan kayak gini doang. Jadi kayak yang pernah aku bilang, roots ini jangan pernah salah ngetiknya. Oke lanjut, refresh, dah udah nggak error lagi ya, udah muncul Anda sedang melihat data detail dari kelas 1A. Nah sekarang kita bakal bikin data-datanya. Kita mau untuk kelas ini menampilkan data dari wali kelasnya dan data list dari muridnya. Nah kita bakal bikin sederhana aja, nggak usah style macam-macam. Di kelas detail.php di bawah sini kita bikin div kosong, kita bikin kelasnya mt5 biar ada margin top sebanyak 5 biji, sebanyak 5 kali. Save dan kita lihat, ketik asal-asalan dulu, lihat hasilnya. Oke, udah cukup ya jaraknya. Oke, back. Kita bakal nampilin dari wali kelasnya. Nah, kita bakal bikin strong kayak gini aja. Homeroom teacher .2. Nah, kayak begitu. Terus kita bakal bikin kumis-kumis. Kita balik lagi ke kelas controller. Di kelas controller ini kita belum bikin relationship-nya. Kita lihat dulu di model kelas kita punya relationship namanya students dan homeroom teacher. Berarti kita tinggal implementasiin aja di sini. With ini enter supaya rapi. Nah, di sini kita bakal panggil aku lupa, students dan homeroom teacher. Nah, di sini students, homeroom teacher. Udah selesai. Sekarang kita save dan lihat hasilnya. Sebentar, ke halaman detail kelas detail.php. Aku bakal bikin sebuah bantuan di sini yaitu apa sih yang aku kirim, kelas $class kayak gini aja. Save dan refresh. Ups, nggak match. Mana nggak match? Oh ini dia, ada yang kosong. Aku hapus dulu, refresh. Nah, oke, data yang bisa kita ambil adalah ini. Sekarang kita mau ngambil wali kelasnya dulu. Untuk wali kelas kita lihat, kita bisa memanggilnya nih homeroom teacher. Jadi di sini bakal aku bikin homeroom teacher. Namanya adalah $class. Kita panggil homeroom teacher. Nama functionnya adalah homeroom teacher kalau nggak, teacher kalau nggak salah gini ya. Save dan refresh, lihat dulu. Oke, tinggal panggil name. Save dan refresh. Oke, udah jadi. Kita dapat data bahwa homeroom teachernya adalah Zidan. Kayak gitu. Kita
gedein lah ya tulisannya. Ini strongnya jangan di sini seharusnya, tapi di sini, di sini. Ups, benar sini. Save dan refresh. Nah, Zidane, aku mau gedein tulisannya yaitu H4 aja. Kalau H4 otomatis gede semua, otomatis bold semua ya. Coba dulu save, refresh. Nah, udah nggak apa-apa lah kayak gini aja. Jadi strong ini nggak perlu, tutup strong juga nggak perlu. Save dan refresh. Nah, kalian kalau kayak gini aja bisa ngeliat datanya. Si kelas 1A ini punya wali kelas yang bernama Zidane. Ternyata kita bisa ngeliat data detail dari kelas 1A, itu wali kelasnya adalah Zidane. Nah, udah cukup wali kelas. Sekarang kita cari tahu list dari murid kelas 1A itu siapa aja. Nah, untuk itu kita bakal lihat lagi. Kelas ada relasinya dengan... ini dia. Sebentar, agak susah nyarinya. Nih, students. Jadi kita bisa panggil $class students name nantinya. Oke, karena ini list dan lebih dari satu, berarti kita pakai for each supaya datanya bisa berulang-ulang diambil. Oke, langsung aja. Div lagi kelas MT5. Nah, di sini kita bakal bikin for each. Tapi sebelum for each, kita bikin dulu H5 list student list lah ya. Terserah apapun itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, list student. Nah, terus di list student ini kita bakal bikin ordered list OL. Nah, di OL kita bakal melakukan perulangan B.2 for each $class apa namanya, students as item. Oke, nggak masalah. Kita bakal ngetik sesuatu yaitu $item name. Nah, kayak gini. Student dan mengambil name aja. Refresh. Ups, kayaknya di student udah benar. Kita OL Li, kita kekurangan Li di sini. Jadi sebelum item first name kita kasih Li kayak gini, dan di sini juga Li. Save dan ini aku hapus ya, udah nggak perlu kayaknya nih. Hapus dan save dan refresh. Dapat deh. Kelas 1A homeroom teachernya adalah Zidane dan list studentnya ini. Semua pun tergantung datanya ya. Data yang mana diklik, data itulah yang muncul di halaman detail kita. Kita lanjut lagi halaman ekstrakurikuler. Sebenarnya ini kerjaan yang repetition atau berulang-ulang karena caranya sama aja semua. Tapi nggak apa-apa deh, aku bikinin aja tampilannya gini biar selesai semua gitu yang aku bikinin. Jadi nggak ngegantung kok nggak dibikin ekstrakurikuler dan teacher. Oke, kita bakal bikin yang ekstrakurikuler. Cara yang pertama kayak biasa kita bakal ngatur roots-nya. Enter, kita copy paste yang ekstrakurikuler ini. Pastein ke sini, kita bakal ganti ekstrakurikuler jadi ekstrakurikuler detail dash $i. Oh, bukan $i ya, ID, sorry. Nah, kita bakal manggil functionnya adalah show. Udah kayak begitu. Sekarang kita otak-atik controller dari ekstrakurikuler ini. Aku close-closein aja semua biar cepat, biar nggak menu-menuhin. Kita buka ekstrakurikuler controller. Nah, di sini kita bakal bikin sebuah function yang bernama show. Ini adalah $id. Nah, di sini kita copy paste yang ada aja biar cepat. Dan di sini kita ganti bukan get tapi find or file $id. Nah, terus ini ganti jadi exclude aja karena kita nggak berupa list. Oke, selesai untuk metode show-nya. Sekarang kita lanjutin ke halaman tampilannya. Sebelum ke halaman tampilan ini kita ubah dulu. View-nya bukan ekstrakurikuler lagi tapi ekstrakurikuler detail. Nah, di sini kita bikin lagi file di folder index ini, new file, bikin ekstrakurikuler
extracurricular detail.blade .php. Nah, di sini kita bakal copy paste aja biar cepat sama kayak yang tadi. Ops, ini kenapa students ya? Ini akan kelas. Nah, kita copy paste biar cepat. Ini ganti jadi extracurricular. Nah, di sini kita end section. Terus kita copy juga ini yang Anda sedang bla 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 blanya ke sini. Diedit sedikit, Anda sedang melihat data detail dari ekstrakurikuler gitu aja. Ekstrakurikuler. Nah, di sini kita ubah, kita lihat yang dikirim adalah yang dikirim adalah di controller ini adalah ekskul. Jadi di sini kelas kita ganti jadi ekskul dan name. Save dan refresh. Terus oh iya ini belum aku ubah ya. Kita ke halaman dari ekstrakurikuler dulu untuk ngisi dari href-nya. Kita lihat file extracurricular.blade, kita isi ini menjadi extracurricular kayak gini ya tulisannya kalau nggak salah, detail dash kumis $data ID. Oke, kayak gitu udah cukup. Refresh dan kalau diklik kita pindah ke halaman extracurricular detail. Terus ini juga kalau diklik pramuka seharusnya. Oke, kayak begini udah benar. Sekarang kita bakal nampilin murid mana aja yang ikut ekstrakurikuler pramuka atau yang lainnya sesuai yang lagi kita lihat. Langsung aja. Kita ke file extracurricular detail.blade. Di sini kita bakal bikin div kelas mt5. Di sini kita bakal bikin h3 aja. List peserta kayak gitu. Kita lihat save dan refresh, udah oke kayak begini. Kita bakal nulis list peserta di sini menggunakan for each. Nah, kita lihat ke mana dia? Extracurricular controller. Kita lihat lagi model extracurricular di sini ada relasi dengan students. Berarti kita panggil aja menggunakan with di sini. Students. Ini pindah ke sini. Udah selesai. Jadi di sini kita bisa perulangan. Untuk itu aku bakal nyoba dulu kayak tadi ya sebagai bantuan $excool. Save dan excool seharusnya excool. Save dan refresh. Nah, kita udah dapat data dari mana dia students atau peserta dari ekstrakurikuler pramuka ini. Tinggal looping aja dan beres. Oke, sekarang kita looping menggunakan kayak biasa b.2 for each, manggil $excool, terus ini adalah mana ya, nama relationship-nya adalah students. Berarti berarti di sini students as item. Ya udah, kita panggil ini pakai OL. Aduh, lupa ordered list. Close-nya setelah for each. Rapiin. Nah, di sini kita panggil list-nya. List-nya adalah kumis $item name. Kayak gini seharusnya udah benar. Save dan refresh. Excool, lagi-lagi excool, bukan excool tapi excool. Save dan refresh. Udah dapat. Sekarang karena udah selesai kita nggak perlu lagi bantuan ini. Save dan refresh. Nah, ternyata bisa didapatkan ekstrakurikuler pramuka. List pesertanya adalah Ayu dan Akem Thompson. Sekarang kita lihat yang lain. Untuk basket pesertanya, nah ini yang kayak tadi aku jelasin karena asal-asalan ngisi. Terus kita lihat lagi untuk PMR ada 3 orang. Nah, kayak begitu aja halaman detail dari ekstrakurikuler. Terakhir, kita bakal ngedit atau kita bakal bikin halaman detail dari teacher. Kita intip dulu, kita udah bikin belum sih teacher model? Oh, kita belum bikin relationship apa-apa ke teacher. Nah, kita tahu kalau dari kelas ada relationship ke teacher, berarti sebaliknya teacher juga ada relationship ke kelas. Terus
kalau kita lihat-lihat ya, di student juga menyimpan atau ada relationship ke kelas ID. Berarti kalau kita pakai nested relationship untuk teacher melalui kelas untuk mendapatkan students, bisa dari teacher mendapatkan students. Jadi aku bakal bikin di halaman detail teacher ini diketahui nama si teacher, terus si teacher ini ngajar kelas apa, dan list student yang merupakan apa ya namanya, murid kelas dia, kayak begitu. Nah, untuk itu kita butuh bikin relationship di teacher model ini dulu, relationship ke kelas. Oke, kita tahu ya kalau kelas ke teacher itu belongs to, berarti kalau teacher ke kelas itu, relationship dari kelas ke teacher itu belongs to. Berarti kebalikannya, relationship teacher ke kelas itu adalah has one. Berarti kita ngisi di sini has one. Enter. Nah, kita isi aja di sini adalah kelas, terus has one classroom. Ini nama model kelas kita, terus foreign ID, foreign key-nya adalah kelas ID, dan local key-nya adalah ID. Kayak begini aja udah beres. Sekarang kita hapusin yang nggak perlu-perlu. Hapus. Udah selesai. Dengan begini teacher punya relationship dengan kelas. Oke, cukup sampai sini. Sekarang kita atur roots-nya dulu supaya kita bisa bikin. Oh ya, ini belum kita bikin ya. Kita bikin dulu yuk. Pencetan untuk ke halaman detail. Kita buka dulu filenya adalah teacher.blade.php. Di sini kita bakal bikin th di action ya, action. Terus di sini td ahref kosongin aja, detail kayak gini nih, huruf kecil aja. Nah, kayak begini. Sekarang kita mau ngisi ini, berarti kita harus bikin roots-nya dulu. Oke, balik ke web, terus roots-nya kita isi, copy paste aja, belum ke copy. Dan kita paste ke sini, kita tambahin teacher, jadi teacher detail. Kayak biasa, kumis ID, kumisnya satu aja. Kita akan menjalankan function show di teacher controller. Udah selesai. Sekarang kita buka teacher controller. Di sini kita bikin function show. Parameternya $id. Nah, kita copy paste aja biar cepat di sini. Kayak biasa kita nggak pakai all, kita pakai find or file $id. Di sini teacher kita ganti jadi teacher, apa sih nama filenya adalah teacher detail. Teacher detail. Ini teacher list ganti jadi teacher aja, dan ini teacher. Oke, udah selesai. Sekarang kita tinggal bikin file blade untuk teacher detail. Kita menuju resource, ke view, di view kita new file, kita kasih teacher detail.blade.php. Nah, supaya cepat kayak biasa kita bakal copy paste dari yang udah ada aja. Sebentar, student detail kita copy paste dari sini, ganti ke teacher. Terus jangan lupa ini Anda sedang berada di, kita copy juga, matiin. Terus ini jangan lupa copy dan paste. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Anda sedang melihat data detail dari teacher, kayak gitu aja. Yang bernama ini kita ganti jadi teacher dan name. Nah, sekarang kita coba lihat. Tapi sebelum kita lihat, kita isi dulu ya. Lupa aku, teacher blade ini belum kita isi. Nah, di sini kita bakal isi teacher dash detail. Kita bakal slash, terus kumis $item, ya. $item apa sih, ID, save dan refresh. Kita hover, udah oke. Nah, sekarang kita klik si Tejo. Nah, Anda sedang melihat data detail dari teacher yang bernama Tejo. Oke, sampai sini oke. Sekarang kita mau nampilin dia adalah wali. Si Tejo ini punya kelas yang namanya kelas apakah itu, kita lihat.
Nah, untuk itu di halaman bukan student detail, di teacher detail blade ini kita bakal bikin sebuah div yang kelasnya mt5 biar ada margin top 5. Di sini aku bakal bikin sederhana aja, H3 lah. List, bukan list, tapi kelas aja. Kayak begitu. Titik 2. Nah, di sini aku bakal pakai, sebelum aku pakai ini hapus dulu. Kita bakal butuh bantuan $teacher. Udah, save dan lihat bantuan apa yang kita dapat. Bantuan yang kita dapat ini adalah nama kelas. Ya udah, tinggal panggil name-nya aja. Oke, ini udah nggak pakai kelas, tinggal panggil kumis-kumis $teacher, panggil apa tadi ya, aku lupa. Kayak gini aja dulu, teacher name. Salah teman-teman, ini kan baru name doang, berarti ini masih belum kita panggil relationship-nya. Kita balik ke controller dulu, kita bikin relationship di sini. Kalau kita lihat di model teacher, kita udah bikin relationship yang namanya kelas, berarti kita tinggal tambahin aja di sini with. Ini ke bawahin. Nah, with apa? With-nya adalah kelas. Save dan refresh. Error. Nggak tahu kelas ID where clause. Sebentar. With class find or fail. Di sini ada yang salah, has one class. Yup. Sebentar aku lihat. Has one belongs to. Gimana sih errornya ya? Column not found on non-column class in where clause. Select bintang from class where class ID. Oh, di sini rupanya. Kalau has one berarti ini nggak perlu apa ya? Sebentar, aku coba dulu save dan refresh. Nah, udah berhasil. Berarti kalian perhatiin nggak perlu pakai embel-embel primary key sama local key-nya. Langsung aja sebut apa nama table yang atau nama model yang berurusan dengan relationship dia. Oke. Sebentar, apa aku masih salah? Masih salah ternyata. Class with class. Sebentar, kita lihat dulu. Teacher, class, has one, classroom, class. Benar nggak sih ini? Classroom. Teacher bilang itu berarti has one. Kenapa nggak bisa? Kita lihat dulu. Mana sih teacher controller with class? Kalau teman-teman kayak biasa, aku bakal skip di sini dan balik lagi kalau udah ke solve problem ini. Ternyata dari codingan nggak ada yang salah teman-teman, tapi kurang teliti aja. Kenapa kurang teliti? Kita lihat aja ya. Di sini kita memanggil relationship class. Seharusnya kan ada relationship class di data ini. Terus pertanyaannya yang bikin bingung tadi kan, sampai aku skip itu, kenapa kok di sini nggak ada relationship class dari si Tejo? Ya, kalau kita lihat di table teachers, kita cari yang namanya Tejo adalah ID-nya 2. Selanjutnya kita lihat di table class, kita perhatiin teacher ID, ada nggak yang ID-nya 2? Ternyata nggak ada. Nah, itu artinya si Tejo ini nggak ngajar atau nggak memiliki atau bukan merupakan seorang wali kelas, karena nggak ada nih yang kedua. Maka dari itu nggak muncul di sini. Nah, sekarang kita coba yang datanya adalah wali kelas, yaitu dengan ID 4. Coba kita ganti 2 ini menjadi 4. Nah, kita lihat si Zidan ternyata ada datanya mana dia? Kelas. Itu karena si Zidan merupakan wali kelas, makanya muncul data kelas di sini. Oke, kayak gitu aja salahnya tadi. Cuman ceroboh aja ya. Oke, lanjut. Kita pakai yang contoh Zidan aja. Di sini kita bakal bikin, mana dia teacher detail, kita bakal bikin di sini kelas. Terus panggil name, save, dan refresh. Nah, sekarang muncul nih, si Zidan ternyata dia kelasnya 1A, dia merupakan wali kelas dari 1A. Oke, kita udah beres yang Zidan ini karena si Zidan memang punya kelas. Sekarang kayak kita contoh yang tadi adalah Tejo. Tejo nggak punya
kelas yang diajar dia. Sekarang kalau kita refresh akan muncul error, nggak kenal name. Lah kenapa? Nah, ini yang harus kalian ketahui. Kita nulis $teacher kelas name. Untuk Zidan, dia nggak error. Untuk Zidan, dia nggak error karena emang Zidan punya relationship class. Tapi si Tejo ini error. Kenapa? Karena Tejo nggak punya relationship class. Jadi, kalau si Tejo aja nggak punya relationship class ini, gimana si Tejo punya kenal yang namanya name? Makanya error di sini adalah tidak mencoba ngebaca property name yang mana adalah null. Nah, kesalahannya kayak gitu. Kita lagi ngebuka datanya si Tejo, kita minta si Tejo ini nulisin dia itu wali kelas dari kelas apa. Nah, kita paksa, sedangkan si Tejo ini bukan wali kelas dari kelas apa-apa, itulah yang menyebabkan error. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita pakai kondisi. Nah, kondisinya gimana lagi? Oke, kondisinya pakai if tadi. Di sini bakal aku hapus, aku enterin aja. B if. Nah, kita bakal nulis di sini $teacher class. Nah, kita bakal nanyain, ada nggak sih relasi kelas di teacher ini? Kalau ada, kita bakal minta cetakin $teacher class name. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah cetak apa-apa. Atau kalau mau, kita cetak aja minus gini. Udah selesai. Kita coba save dan refresh. Nah, untuk si Tejo yang bukan merupakan wali kelas, dia hasilnya adalah minus. Sekarang kita coba untuk Zidan, hasilnya adalah ada, dia kelas 1A. Nah, kayak begitu aja untuk mendapatkan kelas dari teacher. Harus tahu si teacher ini punya relationship kelas apa enggak. Sekarang kita bakal nyari murid-murid yang merupakan wali murid, bukan wali murid, apa sih pokoknya murid, sebutannya apa sih yang murid dari si wali murid, bukan wali murid ya, si wali kelas, murid dari wali kelas itu apa sebutannya, aku nggak tahu, kita sebut aja student list kayak begitu ya. Nah, kita bakal nyari student dari si Zidan ini. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya lewat relationship. Loh, relationshipnya gimana? Kita sedangkan untuk teacher kita cuman punya untuk teacher kita cuman punya kelas ya. Gimana dong? Ya bisa pakai ini, nested relationship, kan dari kelas bisa mendapatkan student. Jadi kita nggak perlu ubah di model teacher, yang kita perlu ubah adalah di teacher controller ini. Kita ubah dari kelas menjadi titik, apa ya? Sebentar, aku lihat dulu model kelas, ada nggak sih? Nah, students. Kita panggil students, berarti nested relationship-nya adalah kelas titik students. Udah beres. Save. Nah, sekarang kita lihat untuk teacher detail blade ini, student pula. Ini, teacher detail.blade ini kita bakal ngetik aja dulu $teacher. Save dan refresh. Kita lihat ada nggak student. Nah, ada student, berarti kita bisa nulis list dari student. Oke. Udah dapet, kita bakal bikin div kayak tadi, kelas mt5. Di dalamnya kita bakal tulis, nggak usah pakai table lah ya, biar cepat aja. Aku pakai A4 list student. Nah, kayak gini. Terus kita pakai OL biar ordered list. Terus di sini pakai B for each. For each $teacher tadi teacher class terus student kayak gitu ya. Class panggil student, teacher panggil class, panggil student as item. Nah, kita bakal ketik di sini sebelum ketik kumis kita pakai li dulu. Nah, di dalam li kumis $item kita panggil apa? Kita panggil student name-nya. Berarti kita panggil item name. Save dan refresh.
Error. Item must or bertipe array. Sebentar, karena ini error, kita coba pelan-pelan. Ketik dollar to teacher, save, refresh. Ini kurang satu kumisnya teacher. Nah, di teacher ini bakal ketik kelas. Oke, di kelas kita bisa dapat student. Error S. Yap, ternyata kurang S doang student ini. Oke, kita ulangin, kita uncomment, kita ubah $teacher class student pakai S student. Save dan refresh. Nah, dapat deh. List studentnya adalah Siti, dokter, dan query builder. Jadi, dengan begini kita bisa mendapatkan detail dari Zidan adalah dia merupakan wali kelas dari kelas 1A dan list studentnya adalah Siti, ini dan ini. Nah, Zidan udah oke. Sekarang kita coba lagi si Tejo, yang mana dia nggak punya relationship dengan kelas tadi ya. Oke, kita coba relationship dengan kelas si Tejo, kita pilih. Dan error lagi, dia nggak kenal students. Kenapa? Ya kayak tadi jawabannya. Si Tejo nggak ada relationship dengan student, makanya ini error. Nih, error. Nah, terus gimana solusinya? Ya, solusinya kayak begini. Sebelum OL, kita bakal, ini aku cut aja biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini kita bakal melakukan pengandaian. B, if $teacher sama aja kayak yang di atas, kelas. Dia ngecek ada nggak relationship dengan kelas. Kalau ada, maka ini. Udah, selesai kayak begitu aja. Save dan refresh. Tuh. Karena si Tejo ini nggak ada relationship dengan kelas, yang mana otomatis nggak ada relationship dengan student juga, maka list student ini bakal sama kayak kelas, yaitu nggak ada student dari si Tejo. Kalau kita ke Zidan yang mana ada kelasnya, nah udah. Kalau kita ke Zidan yang ada kelasnya, maka bisa didapat juga student dari kelas ini. Nah, kayak begitu aja teman-teman. Dah ngerti ya, walaupun agak membingungkan. Lagi-lagi kita belajar hal yang udah pernah kita pelajarin, yaitu nested relationship. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Lagi-lagi videonya termasuk panjang. Agak ribet mungkin bagi teman-teman yang masih baru belajar Laravel, tapi silakan ikutin pelan-pelan. Lagi-lagi kita belajar yang udah pernah kita pelajarin ya, salah satunya nested relationship. Itulah mengapa di awal aku bilang silakan pelajarin dari awal, karena emang benar-benar step by step kita pelajarin. Sebelum nyampe sini harus belajar dulu video sebelumnya. Oke, kayak gitu aja. Semoga kalian bertambah ilmunya tentang ini ya. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.